Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut adanya tantangan dan ancaman akibat ketidakpastian global di hadapan pimpinan TNI dan Polri pada Selasa lalu di Markas Besar TNI. Salah satunya adalah kelangkaan ketersediaan kontainer yang disebabkan oleh ketidakseimbangan perdagangan yang terjadi di pasar global. Ketidakpastian global yang itu juga merembet kepada ketidakpastian negara-negara dimanapun di dunia ini menjadi semakin meningkat. Yang dulu tidak pernah kita hitung, sekarang muncul semuanya problem-problem itu. Kelangkaan kontainer, dulu normal sekali, semua negara mau kirim apapun logistiknya bisa, kontainernya cukup, tapi sekarang terganggu semuanya karena perdagangan yang tidak seimbang di antara negara-negara yang ada. Sehingga harga kontainer naik. Kalau harga kontainer naik, freight cost-nya naik, artinya apa? Harga barangnya juga akan ikut naik. Kalau harganya naik, berarti apa? Konsumen akan membeli lebih mahal dari biasanya. Hati-hati dengan ini. Kelangkaan dan meroketnya harga pangan serta ancaman inflasi menjadi kewaspadaan serius Presiden. Presiden Jokowi meminta agar ancaman tersebut disikapi dengan tepat. Juga yang tidak kita duga-duga muncul kelangkaan pangan. Di beberapa negara sudah terjadi dan di semua negara sekarang ini yang namanya food price harganya semuanya naik. Beberapa negara besar sudah di atas 30%. Hati-hati dengan ini. Dengan yang namanya urusan pangan. Masih tambah lagi yang ketiga, kenaikan inflasi. Apa yang terjadi kalau inflasi itu naik? Artinya harga-harga semuanya naik. Artinya apa? Beban masyarakat dalam keinginan untuk membeli barang itu juga semakin naik tinggi. Di semua negara sekarang ini. Hati-hati, di Amerika itu nggak pernah yang namanya inflasi itu lebih dari 1%. Sekarang sudah di atas 7%. Di beberapa negara malah sudah ada yang sudah di atas 50%, di atas 30%. Jangan dianggap enteng hal seperti ini. Artinya apa? Masyarakat keinginan untuk membeli itu harus membayar harga yang lebih tinggi. Selain akibat kelangkaan pangan, Presiden menyebut kenaikan harga barang juga dipicu kelangkaan energi yang salah satunya disebabkan oleh konflik Rusia dan Ukraina. Akibatnya ongkos produksi juga mengalami kenaikan yang berujung dan berdampak pada kenaikan harga di pasaran. Sudah dulu sebelum perang sudah harganya naik karena kelangkaan, ditambah perang naik lagi. Sekarang harga per barel sudah di atas 100 US dollar. Yang sebelumnya hanya 50-60. Semua negara sekarang ini yang namanya harga BBM naik semuanya, LPG naik semuanya. Hati-hati dengan ini. Hati-hati dengan ini. Kenaikan. Karena semuanya naik, yang terjadi yang kelima, yang terjadi adalah kenaikan harga produsen. Pabrik mau memproduksi sesuatu, dia beli bahan baku, harganya naik. Dia mau beli bahan pembantu, harganya naik. Dia mau beli BBM, harganya naik. Artinya apa? Ongkos produksi naik. Terus harga di pabriknya menjadi jauh lebih tinggi. Terus dikirim ke pasar, berarti harga konsumennya juga nanti akan naik. Ini efek berantainya seperti itu. Supaya kita ngerti betapa ketidakpastian itu menimbulkan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Oleh sebab itu kerja sekarang tidak bisa kerja makro aja, nggak mungkin. Nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah. Semuanya kerja makro, kerja mikro. Makronya tahu, mikronya juga harus dikerjakan di lapangan. Menyiasati ketidakpastian global, Presiden menyerukan perlunya transformasi ekonomi, mengubah tumpuan pertumbuhan
dari tadinya bertumbuh pada sektor konsumsi menjadi pada sektor produksi. Transformasi ekonomi itu artinya kita akan merubah dari konsumsi menjadi produksi. Yang tumpuan fondasinya konsumsi menjadi produksi. Artinya lagi apa? Kita harus melakukan hilirisasi industri. Kita harus melakukan yang namanya industrialisasi. Artinya, yang sejak zaman VOC 400 tahun yang lalu kita mengirim bahan-bahan mentah, yang kita kirim bahan mentah sampai sekarang bahan mentah itu yang harus kita stop. Nggak bisa lagi, kita nggak dapat apa-apa. Ya, kita dapat uang dari penjualan bahan mentah. Baik itu nikel, baik itu tembaga, baik itu bahan-bahan pertanian, komoditas perkebunan. Enggak, kita nggak dapat apa-apa. Kita harus mendapatkan nilai tambah. Kita harus mendapatkan added value. Sementara itu, salah satu agenda Wakil Presiden pekan ini adalah mengawal percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Wapres memastikan perlunya dukungan optimal dari berbagai pihak. Untuk percepatan pembangunan Papua, masuk di Papua Barat, ini memang perlu dukungan dari semua pihak secara optimal, dan juga meminta kepada NRTB turut mengawal pelaksanaan daripada percepatan ini. Percepatan pembangunan khusus Papua, maksud saya khususnya di Papua Barat. Juga proaktif melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, ya, terutama OAP terkait kebijakan-kebijakan afirmatif pemerintah. Pemerintah sudah membuat keputusan bertekad untuk memberikan berbagai afirmatif kepada OAP, orang asli Papua. Baik pemirsa, demikian Presiden Corner untuk saat ini. Saya Wahyu Wibowo pamit undur diri. Sesaat lagi ada rekan saya Yohana Margareta yang akan hadir dalam program Top News. Metro TV